وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, tokoh masyarakat di Pandai, alim ulama, Bapak RT dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam rangka wirid Yasin berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, setelah kita melaksanakan pembacaan wirid Yasin serta doa, di sini kita akan memberikan sedikit tausiah, yaitu di dalam risalah Al-Murtasidin Imam Al-Haris Al-Musabbisi menyebutkan 6 tanda yang jika terdapat pada diri seseorang berarti Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita simak, mari kita introspeksi diri kita, mari kita dengarkan apa yang 6 perkara ini. Yang pertama adalah Allah Ta'ala berikan kecerdasan ilmu bagi kita. Apa itu artinya? Kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani, agar seseorang bergegas untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kecerdasan yang mengantarkan seseorang pada mendekatkan diri kepadanya, dan kecerdasan yang melahirkan kesadaran. Kalau ada orang yang meninggal dunia, selalu diingatkan siapa orang yang paling cerdas, maka dijawab sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang ketika melihat saudaranya meninggal dunia, dikuburkan, dia ikut menyolatkan, dan dia mengintrospeksi dirinya bahwa dia pun kelak akan disolatkan, akan dikuburkan, dan diantarkan oleh saudara-saudaranya. Itu kecerdasan. Jadi kita diajak untuk berpikir bahwa hidup di dunia ini sementara. Bergegaslah untuk beramal. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini abadi, Pak. Jadi jangan anggap enteng bahwa hidup di dunia ini umur paling banyak kita umurnya 80 tahun, Pak, kalau sekarang. Jarang-jarang ada yang umur 94, ada yang 100 jarang. Ya. Kalau kita perhatikan teman-teman kita, mungkin kalau kita sharing-sharing sudah banyak meninggal. Oh, alumni SMA saya dulu sudah banyak meninggal. Alumni SMP saya banyak juga yang sudah meninggal. Jadi ini introspeksi diri kita. Yang kedua, Allah Ta'ala membuatnya untuk menyukai ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu ini adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, ini yang ada, Pak. Salah kita melaksanakannya. Ya. Jadi ilmu itu diajarkan, dicari terlebih dahulu, baru kita melaksanakan ibadah. Bagaimana kita melaksanakan ibadah kalau banyak Al-Fatihah nggak ngerti? Coba.
Ya Pak ya. Nah, jadi ilmunya ini yang perlu. Jadi dengan ilmu ini kita di sini untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah membandingkan kita berilmu atau tidak. Karena ilmu ini adalah ilmu yang dapat membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Ya, jadi melalui ilmu kita dapat membedakan mana pilihan kita yang terbaik. Sebenarnya kita tahu itu, sudah tahu itu maksiat, kenapa kita kerjakan, itu contohnya. Sudah tahu haram, kenapa itu kita minum juga. Ya, jadi adalah ilmu di sini untuk memperhatikan mana yang hak, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram. Dan yang ketiga, yaitu Allah Ta'ala membekali kita dengan sikap waspada. Waspada di sini adalah terhadap semua keburukan dan sebab yang mengantarkan kepadanya, lalu bergegas untuk menjauhinya. Jadi waspada ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati. Untuk berhati-hati dalam sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat atau tingkah laku kita yang pernah kita lakukan, kita langsung introspeksi diri, Pak. Introspeksi diri. Oh, Bapak saya lantas saya salah. Segera kita bertaubat. Ini salah saya. Ya, rupanya perbuatan saya selama ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali maksiat yang saya sudah lakukan. Mulai hari ini saya akan bertobat untuk memperbaiki diri saya. Ini sikap waspada. Waspada diri kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan anugerah sikap kasih sayang, yaitu Ar-Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluknya, maka orang yang dikehendaki kebaikan padanya amat besar rasa kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, namun tetap tegas dengan segala jenis keburukan dan kekufuran di sekitarnya. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala membuatnya kaya dengan merasa cukup terhadap yang sedikit. Nah, ini Pak, kadang-kadang di sinilah kita sering salah menyikapi. Ya Pak ya, kalau kita ditanya mana rezeki yang banyak, kita menjadi kaya. Dengan rezeki yang sedikit, itu barokah. Milih mana Pak? Karena cobaan di dunia ini, kekayaan itu sebenarnya cobaan Pak. Jabatan itu cobaan, kekayaan itu cobaan. Mungkin kalau ini kita dikasih kaya, ilmu kita nggak nyampe ngitung duit segitu banyak Pak. Kita senang dengan orang kaya kan. Tapi kalau kita dikasih sendiri kekayaan, belum tentu kita dapat mengelola kekayaan tersebut. Bahkan kekayaan itu menjadi jalan maksiat kepada kita. Kita nggak tahu, kita merasa kaya, ya, terus nggak mau bercampur dengan tetangganya. Kita merasa kaya, kita oh semua orang nanti akan minta kepada saya. Jangan Pak gitu. Jadi introspeksi diri kita. Ya,
Karena kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan cobaan sesungguhnya. Kalau sekarang kita miskin, ya Pak, tapi kita bahagia, rumah tangga kita senang, nggak ada yang goda sana sini, itu kita lebih berkah Pak. Daripada kita kaya, orang rumah kita nggak bisa tidur, anak-anak kita berantakan, ya kan? Banyak Pak kejadian seperti itu. Akhirnya kekayaan habis, bermasyarakat pun tidak, ya. Nanti di akhir hayatnya dia akan menimbulkan fitnah di kalangan saudara-saudaranya. Yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala membuatnya mampu melihat kekurangan diri mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa baik, ya. Jadi jangan merasa orang paling baik, menganggap dirinya beribadah pun dianggap supaya kita orang paling baik. Nggak boleh Pak. Beribadah itu tujuan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain, ya. Jangan nanti dianggap supaya itu Pak ini, Pak Fulan ini rajin ke masjidnya. Dengan omongan seperti ini kita pula terangkat ini, ya. Rajin ibadahnya karena perkataan orang lain. Jangan sampai ibadah kita itu menimbulkan ria, ya. Ria. Jadi ibadah yang kita lakukan dengan ria itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beribadah, tujuan ibadah kita adalah hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keenam tersebut yang saya sampaikan tadi, marilah bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apakah diri kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kesenangan di dunia dan akhirat, atau tidak diberi kesenangan di dunia tapi nanti Allah menjanjikannya kesenangan di akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang takut akan siksanya, yang mengerti membedakan mana yang hak, mana yang batil, yang mengerti akan tujuan ibadah dan dapat memprestasikan dirinya bahwa beribadah itu hanya kepada Allah. Semoga kita semua dalam melaksanakan ibadah apapun jangan dianggap enteng, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat itu wajib. Jadi berbuat kebaikan yang baik-baik itu juga perlu kita perbanyak, karena Allah juga menginginkan kebaikan dari hamba-hambanya. Semoga hambanya tersebut menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah, sehingga kita nanti di akhir hidupnya menjadi kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Amin. Dan semoga kita semua dihindarkan dari kematian yang su'ul khatimah. Demikian kami sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian kepada kita semua untuk tetap selalu memperbaiki diri, karena zaman kita ini sekarang adalah sudah masuk ke zaman era fitnah, ya Pak ya. Semua yang ada sekarang, yang kita perhatikan di lingkungan kita juga, di negara kita, memang begitulah akhir umat Islam nanti seperti buih di lautan Pak. Kita banyak, tapi kita nggak bersatu. Coba kita perhatikan sekarang, banyak kita Pak. Umat Muslim di Indonesia paling besar. Jumlahnya sekarang 270 juta penduduk Indonesia. Nah sekarang 85 juta
85%-nya itu umat Islam. Tapi bagaimana umat Islam yang ada di Indonesia sekarang? Tolong Bang Nabi. Ya, jadi banyak sudah yang kita lihat. Ini untuk menjadi perhatian kita semua. Untuk itu langkah kita yang baik adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua perintahnya, dan insya Allah kita berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi semua larangan Allah. Semoga ini ada manfaatnya kepada diri sendiri, dan insya Allah kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama kita memperbaiki diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.